Kematian satu keluarga yang ditemukan di rumah kontrakan di wilayah Warakas, Jakarta Utara masih menyelidiki penyebab kematian 3 anggota keluarga yang ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan di Jalan Warakas. Setelah merayakan pergantian tahun baru 2026, Abdullah Syauqi Jamaluddin alias ASC pulang ke rumah kontrakannya di Warakas, Jakarta Utara. Ia pulang bukan untuk memberi ucapan selamat tahun baru pada ibu dan saudara-saudaranya. Ia pulang menjemput kematian keluarganya sendiri dengan skenario yang ia pikirkan masak-masak sebelumnya. Abdullah Syauqi Jamaluddin merebus air berisi kapur barus, racun tikus, dan teh. Racikan itu ia buat sendiri. Sebelumnya, ia sudah menyiapkan semua detail rencananya. Ia sudah mengantongi bahan-bahan mematikan yang dibelinya di warung terdekat pada tanggal 31 Desember 2025. Pada tanggal 1 Januari, tepatnya Kamis malam, ASC membuat satu keluarga pingsan dengan asap dari racun tersebut. ASC sempat pergi keluar. Mungkin saja ia masih memiliki keinginan untuk menahan amarahnya. Namun, kemungkinan itu hanya sebatas angan-angan belaka saja. ASC masih berusia 22 tahun. Usia di mana seharusnya seseorang sedang membangun mimpi, bukan menggali kuburan untuk orang-orang tercintanya. Dengan tangan yang stabil namun dingin, ia menuangkan racun maut tersebut ke dalam cangkir-cangkir usang pada Jumat 2 Januari 2026. Langkah tersebut cukup mudah bagi ASC karena semua keluarga masih terkulai lemas tak berdaya akibat asap dari rebusan maut tersebut sebelumnya. Adegan berikutnya adalah mimpi buruk yang nyata. ASC menghampiri ibunya yang masih tak berdaya. Ia mencekoki wanita yang telah melahirkannya itu dengan racikan maut yang dibuatnya. Tidak ada jeritan yang sanggup keluar. Hanya ada kepanikan di mata sang ibu saat cairan pahit itu membakar kerongkongannya. Tidak butuh waktu lama racun itu akhirnya menewaskan sang ibu. ASC tidak berhenti di situ. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia melakukan hal yang sama. Kali ini ia mencekoki kakak keduanya dan adiknya. Ia mungkin takut jika ketahuan oleh saudaranya. Satu persatu tangan mudanya memaksa cairan racun itu masuk ke mulut saudara-saudaranya yang masih mengantuk tak berdaya. Di rumah kontrakan kecil itu, ASC bukan lagi seorang kakak, adik, dan anak yang berbakti. Ia menjelma menjadi sosok yang paling dikutuk dalam sejarah umat manusia. Namun, apa yang sebenarnya memicu pemuda 22 tahun ini hingga tega meracuni satu keluarganya? Di balik pintu kontrakan yang pengap itu, sebuah rahasia gelap mulai terungkap. MK 24 tahun, kakak Abdullah Syauqi Jamaluddin merasa capek baru pulang kerja pada 2 Januari 2026. Ia hendak menengok ibu dan saudara-saudaranya. Ia mengucapkan salam seperti biasanya. Namun tidak ada sahutan di dalam rumah kontrakan. Suasana terlihat berbeda. Tidak ada tanda-tanda ada kehidupan di rumah kontrakan ibunya yang biasa jualan. Tidak ada aroma masakan atau suara canda yang biasa menyambutnya. Di hadapan MK, 3 sosok yang ia cintai terkapar tak berdaya. Sang ibu, SS 50 tahun, serta kedua saudaranya, AF 27 tahun dan AD 14 tahun. Dalam kepanikan yang luar biasa, MK menemukan adiknya yang lain, ASC, dalam kondisi lemas, tapi masih sadar di kamar mandi. Awalnya, semua mengira ini sebuah kebocoran gas atau keracunan makanan yang tidak disengaja. MK terdiam. Matanya menunjukkan kesedihan begitu mendalam mengetahui ibu, kakak, dan adiknya dinyatakan sudah tidak bernyawa. MK segera menghubungi rekannya dan ketua RT untuk melaporkan pada pihak berwajib. MK bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu hanya ASC yang terlihat masih bernyawa. Jika keracunan dan kebocoran gas, kenapa hanya ASC saja yang tidak dan hanya ia yang terlihat masih bernapas? ASC terduduk lemas di tandu. ASC juga korban. Itu pemikiran pertama yang terlintas di benak semua orang yang mengevakuasi. ASC mengatakan bahwa ada perampok atau orang tidak dikenal membawa petasan sisa perayaan tahun baru. ASC menunjukkan bukti sebagian tubuhnya yang terbakar oleh petasan. ASC berakting, menunjukkan wajah trauma dan kesedihan mendalam. Katanya, petasan tersebut menewaskan ibu beserta saudara-saudaranya. ASC selamat karena berada di kamar mandi yang tertutup pada waktu itu. ASC dibawa ke rumah sakit. Berita besar kematian mencurigakan itu mengebarkan publik yang baru bereforia menikmati sisa libur tahun baru. Tetangga diwawancarai, namun para tetangga juga tidak tahu menahu. Ia hanya tahu biasanya tetangganya itu keluar rumah untuk membereskan dagangan atau halaman depan.
Tapi tidak pada hari itu. Asumsi-asumsi berseliweran di media sosial. Apalagi begitu penyebab kematian terungkap, satu keluarga keracunan makanan atau minuman. Mulanya masyarakat menduga-duga, jangan-jangan ini seperti yang terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan dan Malang, Jawa Timur. Dua keluarga yang tewas bunuh diri. Kejadian lebih awal terjadi di Malang, Jawa Timur pada penghujung tahun 2023, di mana seorang guru menyayat pergelangan tangannya sampai kehabisan darah dan racun obat nyamuk ditemukan di tubuh sang istri dan anaknya yang meninggal duluan. Motifnya diduga masalah ekonomi. Begitu pula apa yang terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan. Satu keluarga tewas, keluarga muda ditemukan tewas pada tahun 2024. Sang kepala rumah tangga ditemukan gantung diri sementara istri dan anaknya terbaring kaku di kamar. Motifnya pun sama, masalah ekonomi. Lebih spesifik, pinjaman online. Masyarakat mengaitkan hal tersebut dengan kejadian di Warakas. Apalagi ibu yang meninggal di Warakas baru ditinggal suami tercinta, sosok tulang punggung bagi keluarga. Masalah ekonomi dijadikan alasan mereka, sampai fakta lain terkuak. Mereka bukan tewas bunuh diri, melainkan dibunuh. Masyarakat terkecoh dengan cocokologi yang berseliweran di media sosial sebelumnya. ASC masih dirawat di rumah sakit. Sempat ada berita yang menyebutkan kondisinya kritis karena racun, tapi bukan itu kebenarannya. Logika pertama, jika mendiang ibu dan kedua saudaranya ditemukan racun, kenapa di tubuh ASC tidak ditemukan secuil pun racun sama sekali? Apakah ada petasan yang beracun dan menewaskan seseorang? Logika kedua, jika ada orang asing sengaja meracuni satu keluarga, kenapa orang asing tersebut malah menyerang ASC dengan kembang api dan membiarkannya tetap hidup, menjadikannya satu-satunya saksi? Alibi ASC terdengar tidak masuk akal. Pihak penyidik menaruh curiga. ASC mengaku terkena serangan luka bakar, tapi luka bakar di tubuh ASC tidak terlihat natural, seperti sengaja dibuat-buat. Puncak kebenaran terkuak ketika CCTV di sekitar kontrakan rumahnya menunjukkan siapa dalang dibalik pembunuhan satu keluarga tersebut. ASC diduga bolak-balik dari kontrakan rumahnya sambil membawa panci dan petasan. Ia pernah diantar oleh seorang teman, namun ia juga pernah terlihat sendirian. Diduga kuat, panci itulah alat eksekusi utama tempat ASC merebut racun bersama teh. Sebulan pasca tragedi kelam tersebut, akhirnya ASC mengakui semuanya. Dia menyusun skenario seolah-olah dirinya diserang saat perayaan tahun baru sedang berlangsung. Petasan yang katanya menyerang dirinya adalah kebohongan besar. Ia sengaja melukai dirinya supaya terlihat ada orang asing masuk ke rumah kontrakannya dan menyerangnya dengan petasan. Pengakuan ASC ini baru keluar sebulan setelah hari eksekusi itu berlangsung. Para ahli mendiagnosis bahwa ASC memiliki pola kepribadian penyelesaian masalah yang tidak adaptif. Bukannya mencari solusi yang sehat atau mengkomunikasikan keluh kesahnya, ia justru memilih jalan kekerasan yang ekstrim sebagai jalan keluar dari konflik internalnya. Secara ilmiah, pola kepribadian tidak adaptif, sering disebut sebagai perilaku maladaptif, adalah sekumpulan pola respons emosional, pikiran, dan tindakan yang menghambat kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan atau situasi tertentu secara sehat. Berdasarkan artikel jurnal BRPKM atau Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental UNER, coping maladaptif adalah gaya penanganan masalah kurang bermanfaat dan kurang efektif dalam mengelola sumber stres, serta dapat menimbulkan masalah lebih lanjut. Coping maladaptif adalah strategi penanggulangan stres yang tidak efektif dan dapat memperburuk kondisi psikologis atau situasi seseorang. Seseorang dengan coping maladaptif eksternalisasi sering merasa bahwa penderitaannya disebabkan sepenuhnya oleh faktor luar. ASD merasa dendam karena ia sering dimarahi dan dipandang berbeda oleh ibunya. Alih-alih melakukan introspeksi atas perilakunya yang sering pulang malam, ia memposisikan dirinya sebagai korban dari lingkungan keluarga yang tidak adil. Selain itu, akumulasi kekesalan terhadap saudara-saudaranya akibat perselisihan
pelecehan sepele seperti berebut ponsel menjadi pemicu tambahan yang memperkuat niatnya untuk menghabisi seluruh anggota keluarganya. Hal ini membuat ASJ merasa memiliki hak untuk menyerang balik sebagai bentuk penyelesaian masalah. Ketidakmampuan dalam mengelola emosi dan tekanan inilah yang kemudian mengubah rasa sakit hati menjadi sebuah rencana pembunuhan yang sangat sistematis dan terperinci. Karena secara medis dinyatakan tidak gila, ASJ kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tragedi di Warakas bukan sekedar tentang kisah pembunuhan berencana, melainkan sebuah pengingat kelam tentang betapa rapuhnya batas antara kasih sayang dan kebencian yang terpendam. Di balik dinding kontrakan yang sempit itu, sebuah rencana sistematis disusun oleh pemuda yang seharusnya menjadi pelindung. Namun, ia justru memilih menjadi algojo bagi ibu dan saudara-saudaranya. Kini, ASJ harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dingin dan terencana, menyisakan luka permanen bagi anggota keluarga yang tersisa. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung dan menghantui benak kita. Bagaimana mungkin rasa kesal akibat perkara sepele seperti rebutan ponsel dan teguran orang tua bisa berubah menjadi energi yang begitu mematikan? Apakah ada kegelapan lain yang belum terungkap sepenuhnya dalam pola kepribadian tak adaptif ini? Ataukah kita semuanya sebenarnya hidup berdampingan dengan potensi ledakan yang sama di lingkungan sekitar kita? Kisah ini berakhir di pengadilan, namun diskusi tentang kesehatan mental dan dinamika keluarga baru saja dimulai.